Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Rahmawati. Saya dari MAN 2 Indragiri Hilir, Riau, akan membahas mengenai gerak melingkar dengan laju konstan ataupun tetap, yang mana materi ini berasal dari subbab materi nomor 35. Selanjutnya, pada gerak melingkar beraturan dengan laju konstan yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu mengenai gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan merupakan gerakan suatu benda yang lintasannya berupa lingkaran dengan kelajuan benda tetap, tetapi kecepatannya dalam hal ini arah dari kecepatan berubah-ubah dengan teratur. Adapun besaran-besaran yang terdapat pada gerak melingkar beraturan yang akan kita bahas, yang pertama adalah periode. Periode merupakan banyaknya waktu yang diperlukan oleh benda untuk menempuh lintasan satu lingkaran penuh. Periode biasa dirumuskan T per N. Besaran yang lain selanjutnya yaitu mengenai frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya lintasan lingkaran penuh yang ditempuh benda dalam waktu 1 sekon. Frekuensi dapat dirumuskan F sama dengan N per T, kebalikan dari periode. Adapun hubungan antara periode dengan frekuensi dapat dituliskan T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Selanjutnya besaran yang lain yaitu kecepatan linier. Hasil bagi panjang lintasan linier yang ditempuh partikel dengan selang waktu tempuhnya disebut dengan kecepatan linier. Kecepatan linier biasa dirumuskan 2πr per T atau 2πr kali F. Selanjutnya kecepatan anguler atau kecepatan sudut yang biasa disimbolkan dengan omega, yaitu hasil bagi sudut pusat yang ditempuh partikel dengan selang waktu tempuhnya. Omega dirumuskan sama dengan 2π per T atau 2π kali F. Hubungan antara V dan omega, kecepatan linier dan kecepatan sudut dapat dituliskan V sama dengan omega kali R. Adapun keterangan dari berbagai besaran tersebut bisa dilihat T sama dengan periode satuannya sekon, F frekuensi satuannya hertz, N banyaknya lintasan, T waktu satuan sekon, V kecepatan linier satuan meter per sekon, R jari-jari satuan meter, dan omega kecepatan sudut satuannya rad per sekon. Selanjutnya masih besaran yang terdapat pada gerak melingkar beraturan. Perpisahan sudut atau kita sebut dengan delta theta merupakan sudut yang disapu oleh sebuah garis radial mulai dari posisi awal garis ke posisi akhir garis, atau biasa dituliskan delta theta sama dengan theta ke posisi akhir dikurang posisi awal. Arah perpindahan sudut adalah sebagai berikut. Delta theta besar dari 0 berarti untuk putaran berlawanan arah jarum jam, sedangkan delta theta kecil dari 0 untuk putaran searah jarum jam. Satuan SI untuk perubahan posisi ini, perpindahan sudut ini adalah radian. Satu putaran sama dengan 2π radian, ataupun satu radian sama dengan 57,3 derajat. Sudut yang ditempuh oleh titik materi di mana panjang lintasan yang ditempuh sama dengan panjang jari-jari lingkaran. Perhatikan gambar di samping bahwa jari-jari R itu sama dengan busur AB. Dalam perpindahan sudut dikenal dengan istilah 1 rpm atau 1 rotasi per menit. Ini bernilai 1 rotasi sama dengan 2π radian. 1 menit kita konversikan menjadi sekon 60 sekon, jadi bisa kita rubah menjadi 1 rpm sama dengan pi rad per 30 sekon.
Selanjutnya besaran yang lain yaitu percepatan sentripetal atau biasa dituliskan dengan AS, yaitu percepatan sentripetal pada gerak melingkar batu dan mempunyai arah menuju pusat lingkaran. Nah, persamaan percepatan sentripetal dapat dicari dari perbandingan kesebangunan vektor percepatan dan perpindahan materi. Percepatan sentripetal dapat dirumuskan V kuadrat per R ataupun omega kuadrat kali R, di mana AS itu percepatan sentripetal satuannya meter per second, V kecepatan linear satuan meter per second, percepatan meter per second kuadrat, V kecepatan linear meter per second, dan R jari-jari lingkar. Demikian pemaparan saya mengenai gerak melingkar beraturan dengan kelajuan konstan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.